Halo guys, balik lagi dengan saya Rizky. Dan kali ini kita akan membahas BlissOS versi V14.4. Oh ya, ini masih versi yang unofficial ya. Saya tertarik untuk membahas OS ini karena OS ini memiliki performa yang cukup baik, terutama untuk hasil tesnya itu sangat tinggi, jadi saya tertarik untuk membahasnya. Oke, pertama kita langsung aja cek di bagian tentang Androidnya. Kita masuk di setting, dan kita masuk di About Phone. Ya, ini adalah BlissOS, dan OS ini menggunakan base Android 11 dengan menggunakan kernel 4.4.273 Darkona, di mana kernel ini berjalan cukup baik sekali di HP saya. Oh ya, dan di sini saya pakai HP Asus Zenfone Max Pro M1 di RAM 332GB. Oke, selanjutnya kita lihat dulu di bagian display interface-nya. Di bagian home screen di sini masih khas banget AOSP. Kemudian di bagian status bar di sini untuk layout dan juga pemilihan ikonnya masih khas banget dengan AOSP. Kemudian untuk volume di sini juga masih khas banget untuk AOSP-nya. Selanjutnya untuk bagian recent apps di bagian bawah di sini ada screenshot, force close, dan juga share. Sayangnya di sini untuk tombol clear all-nya masih ada di paling kiri, jadi kita harus men-scroll dulu kalau ingin menutup semua aplikasi yang ada di recent apps-nya. Oke, selanjutnya untuk fitur kustomisasi sendiri di sini ada tools yang namanya Blissify. Di dalamnya di sini kita dapat menemukan beberapa settingan. Di sini ada status bar, kemudian ada quick setting panel, ada navigasi, kemudian ada lock screen, dan juga ada sistem. Di masing-masing tool itu terdapat cukup banyak settingan yang bisa kita lakukan, seperti merubah icon sinyal, kemudian icon baterai, juga kita bisa kustomisasi di sini guys. Kemudian di bagian display sendiri di sini cuma tersedia settingan-settingan basic aja ya, seperti ada adaptive brightness, style dan wallpaper, dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita lihat untuk storage yang dipakai. Dan di sini untuk BlissOS memakan cukup sedikit ruang penyimpanan, yaitu cuma 8,7 GB aja guys. Oke, selanjutnya untuk performa sendiri, tadi saya sudah tes performa dan langsung aja kita cek. Saya sudah melakukan screenshot. Dan ini, yang pertama yaitu saya tes dengan menggunakan GPU benchmark. OS ini mendapatkan skor yang cukup tinggi, yaitu 456.000. Ini angka yang cukup tinggi sih, karena di beberapa custom ROM sebelumnya saya cuma mendapatkan skor itu paling tidak di 400 ribuan atau bahkan di bawah 400 ribu guys. Oke, dan selanjutnya di sini saya tes dengan menggunakan CPU throttling dan hasilnya sangat memuaskan banget sih. Di sini saya pakai HP RAM 332GB dan untuk grafiknya di sini sangat tinggi dan stabil. Untuk performanya maksimal ada di 130,548 GB dan rata-ratanya ada di 124,020 GB dan performa minimalnya ada di 117,232 GB. Performa minimalnya aja ada di 117 GB. Harusnya OS ini memiliki performa gaming yang kenceng kalau tes performanya aja dengan skor segini. Jadi langsung aja kita tes untuk bermain game guys. Oke, di sini saya sudah menyiapkan 3 game untuk kita tes, dan pertama kita mainkan dulu untuk PUBG Mobile. Oh ya, kita lihat dulu di bagian settingan untuk grafiknya. Di sini kita bisa main di smooth high atau maksimalnya juga di HD high. Oke, dan saya pakai untuk bermain PUBG Mobile. OS ini berjalan cukup stabil dan saya tidak menemukan adanya frame drop di sini. Oke, kita coba untuk naik mobil. Ya, di sini masih lancar, nggak ada nge-lag ataupun frame drop guys. Oke. Oke, OS ini untuk bermain PUBG Mobile cukup baik dan sangat playable sih menurut saya. Di sini tidak ada frame drop yang saya temui. Oke, dan langsung aja kita tes untuk bermain game yang kedua. Oke, selanjutnya kita tes untuk bermain Asphalt 9 dan apakah OS ini bisa stabil. Langsung aja kita coba. Oke. Ya, di sini di awal masih oke dan tidak ada frame drop ataupun nge-lag. Berjalan cukup bagus. Karena kemarin saya sempat main game Asphalt 9 di beberapa OS, di pertama main sini masih
ada nge-lag sedikit gitu guys, dan di sini aman-aman aja, tidak ada nge-lag. Wis. Oke. Game ini terasa enteng sih. Ya karena untuk tes performanya aja tadi mendapatkan skor yang cukup tinggi. Oh. Tadi saya sempat merasakan lag 0, sekian detik aja saat nabrak. Oke, selanjutnya kita tes untuk bermain game yang lebih berat lagi, yaitu Genshin Impact. Pertama kita setting dulu untuk grafiknya, kita masuk di setelan. Oke, kita masuk di grafik. Di sini kita setel dulu yang paling rendah dan mendapatkan di smooth ya. Oke, kita coba jalankan. Oh, di settingan yang terendah ini berjalan cukup baik dan cukup mulus, guys. Oke, dan kita coba cari monster. Oke, dan di sini ada monster ya. Ush. Oke. Dan seperti biasa saat kita perang dengan monster di sini ada nge-lag-nya, guys. Oke. Oke, dan sekarang kita coba kita tingkatkan untuk grafiknya. Ya, kita masuk di setelan. Oh, kita masuk di grafik dan kita coba yang medium. Oke, dan dia terlalu tinggi katanya untuk medium. Wah, ini menjadi gini ya untuk medium ya, kayak dia memaksakan performa gitu loh. Oke. Oh ya, dan di sini selama bermain Genshin Impact memang suhu HP saya naik secara signifikan sih daripada saat bermain PUBG atau Asphalt 9 tadi, guys. Ya, dan ini untuk medium memang tidak playable, kita lebih nyaman main di grafik paling rendah aja. Oke, dan ini menjadi smooth saat kita setel di grafik paling rendah. Oke, untuk Genshin Impact ini masih playable walaupun masih ada sedikit nge-lag di beberapa momen. Namun OS ini saya acungi jempol sih karena masih bisa kuat untuk bermain game yang berat ini. Oke, selanjutnya kita tes untuk performa audio speakernya, dan langsung aja kita dengarkan untuk audio speakernya seperti apa, guys. Oke, dan untuk performa audio speaker ini di volume penuh, dia kualitasnya tidak pecah, dan untuk bassnya juga masih terasa. Untuk audio speaker saya acungi jempol deh untuk OS ini, bagus guys. Oke, dan selama beberapa hari saya pakai OS ini, saya menemukan bug, yaitu ketika saya membuka beberapa aplikasi itu kadang-kadang masih terjadi force close, guys. Selain itu masih aman semua untuk konektivitas seperti WiFi, kemudian Bluetooth, untuk data dan lain sebagainya normal dan berjalan cukup baik. Kemudian untuk multitasking juga berjalan cukup baik. Untuk kesimpulan, OS ini memiliki performa gaming yang cukup bagus, guys. Jadi buat kalian yang memang mencari-cari OS buat gaming, ini adalah salah satu rekomendasi buat kalian. Namun perlu diingat OS ini masih memiliki bug, yaitu adanya force close di beberapa aplikasi. Ya, semoga aja di updatean yang versi official untuk bugnya sudah teratasi. Oke, untuk penginstalan pertama kita masuk di recovery, dan di sini saya menggunakan OrangeFox recovery. Kemudian kita masuk di wipe, dan di sini kita pilih untuk Dalvik, change data, sistem, dan vendor. Kita swipe untuk proses penghapusannya. Kita tunggu aja hingga prosesnya selesai.
Setelah proses sudah selesai, kita bisa kembali ke folder ya. Di sini kita masuk di penyimpanan dan kita cari untuk OS kita, kemudian kita pilih untuk OS-nya ya. Di sini kita pilih untuk Bliss V14.4. Kemudian kita swipe untuk penginstalan OS-nya, guys. Dan setelah proses penginstalan selesai seperti ini, kita bisa kembali lagi ke file yang tadi dan di sini kita pilih untuk GApps-nya. Karena yang kita install tadi merupakan yang versi vanilla, guys. Jadi kita perlu menginstal GApps. Kita tunggu aja hingga proses penginstalan GApps atau Google aplikasinya ini selesai. Oke, kita tunggu. Dan setelah prosesnya selesai seperti ini, kita bisa langsung pilih reboot system dan di sini nanti HP kita akan merestart secara otomatis. Kita tunggu aja hingga masuk ke menu OS kita. Oke, itu untuk review Bliss OS versi V14. Kalau kalian suka dengan video ini, klik tombol like-nya. Kalau kalian tidak suka, klik tombol dislike-nya aja. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.